Selamat datang di Klub Perut Makmur, sebuah tempat di mana ikat pinggang sudah menyerah dan kancing kemeja berjuang sekuat tenaga agar tidak melesat menembus mata orang di depan kita. Banyak yang bilang perut buncit adalah simbol kemakmuran atau tanda hidup yang tenang, tanpa beban pikiran. Tapi benarkah tumpukan lemak itu adalah bukti kejayaan finansial atau justru sebuah bom waktu biologis yang sedang berdetak kencang di balik kaos ukuran ekstra besar Anda? Sebelum kita membedah isi perut yang lebih mirip gudang logistik, darurat ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe ke channel Otak Disindir, karena di sini kita akan menguliti kenyataan. Pahit dengan cara yang paling sarkastis, namun tetap ilmiah. Mari kita jujur, menyebut perut buncit sebagai rezeki adalah salah satu bentuk disonansi kognitif paling kreatif yang pernah diciptakan manusia. Kita sangat ahli dalam mengganti label medis yang menyeramkan dengan istilah yang terdengar lebih ramah di telinga. Padahal secara evolusi, tubuh kita tidak dirancang untuk membawa tas belanja permanen di bagian depan. Perut buncit bukan sekedar gangguan estetika yang merusak pemandangan saat Anda bercermin tanpa baju, melainkan pesan darurat dari organ dalam yang mulai merasa sesak napas. Berikut adalah hitung mundur alasan mengapa perut buncit Anda adalah alarm yang sedang berteriak minta tolong. Nomor 5. Sandiwara ego bernama rezeki. Secara psikologis, manusia memiliki mekanisme pertahanan iri untuk membenarkan kegagalan dalam menjaga kesehatan. Ketika kita tidak mampu mengontrol asupan makanan, otak kita yang cerdik akan menciptakan narasi bahwa perut yang membuncit adalah simbol kenyamanan hidup. Ini adalah bentuk penolakan realita, di mana kita lebih memilih percaya pada mitos bapak-bapak bahagia daripada menghadapi fakta bahwa metabolisme kita sedang melambat drastis. Fenomena ini membuat kita merasa aman dalam ketidaksehatan, menganggap bahwa setiap inci lemak tambahan adalah bentuk tabungan masa depan. Padahal itu hanyalah tumpukan penyesalan yang tertunda. Nomor 4, pabrik racun di dalam tubuh. Sains menjelaskan bahwa lemak di perut, terutama lemak viscera, bukan sekadar jaringan pasif yang hanya duduk diam. Lemak ini adalah organ endokrin yang sangat aktif secara biologis. Dia memproduksi sitokin peradonan yang bisa merusak pembuluh darah dan organ di sekitarnya. Jadi, saat Anda bangga dengan perut buncit itu, bayangkan ada sebuah pabrik kimia ilegal di dalam perut Anda yang sedang memproduksi racun setiap detiknya. Racun ini mengganggu cara tubuh memproses insulin, yang secara perlahan tapi pasti sedang membentangkan karpet merah untuk kedatangan diabetes tipe 2 dan berbagai masalah jantung yang tidak pernah Anda undang. Nomor 3. Lingkaran setan stres dan kortisol. Pernahkah Anda merasa sudah makan sedikit tapi perut tetap membengkak? Mungkin itu adalah perut stres. Ketika Anda terus-menerus merasa tertekan, tubuh akan melepaskan hormon kortisol secara berlebihan. Secara primitif, kortisol memerintahkan tubuh untuk menyimpan energi di area perut sebagai persiapan menghadapi ancaman besar. Masalahnya, ancaman modern kita hanyalah tenggat waktu pekerjaan atau cicilan yang menunggak. Bukan serangan harimau, tubuh Anda terjebak dalam mode bertahan hidup purba, menimbun lemak di perut untuk perang yang tidak pernah terjadi. Menciptakan bentuk tubuh yang aneh, di mana lengan mengecil, tapi perut justru semakin melambung tinggi. Nomor 2, pengkhianatan gaya hidup sedenter. Kita hidup di zaman di mana jempol kita lebih aktif daripada kaki kita. Kita menyebutnya kenyamanan, tapi tubuh menyebutnya bencana. Evolusi manusia selama jutaan tahun dirancang untuk bergerak, berburu, dan mengumpulkan makanan. Namun sekarang, kita hanya berburu lewat aplikasi ojek online sambil duduk di sofa yang empuk. Perut buncit adalah hasil dari ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang terbuang. Ini adalah bukti fisik bahwa teknologi telah mengalahkan biologi kita sendiri. Kita adalah predator puncak yang kini hanya bisa mengalahkan bungkus keripik kentang dalam sekali duduk. Nomor 1, ilusi diet hari Senin. Ini adalah perilaku manusia yang paling ganjil, yaitu kemampuan untuk terus menunda perubahan. Meskipun bahaya sudah terlihat jelas, kita selalu berkata akan mulai berolahraga besok atau mengurangi nasi mulai minggu depan. Ironinya, semakin besar perut kita, semakin malas otak kita untuk memulai gerakan.
Perut buncit menciptakan rasa berat secara fisik dan mental, yang membuat aktivitas sederhana seperti mengikat tali sepatu terasa seperti mendaki Gunung Everest. Kita terjebak dalam siklus prokrastinasi, menunggu. Alarm tubuh berubah menjadi sirena ambulans sebelum akhirnya kita benar-benar mau bergerak. Solusi singkat untuk semua kekacauan ini sebenarnya sangat membosankan namun manjur. Berhentilah menganggap perut buncit sebagai simbol kesuksesan. Mulailah bergerak lebih banyak daripada yang Anda makan. Kurangi gula yang hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Dan sadarilah bahwa kesehatan adalah investasi paling nyata, bukan ukuran lingkar pinggang yang terus bertambah. Mohon maaf jika ada salah kata atau jika sindiran ini terasa terlalu menusuk sampai ke lapisan lembak Anda. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel ini untuk terus mendapatkan asupan realitas yang jujur. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari ini adalah hari terakhir Anda memaafkan perut buncit itu. Teruslah subscribe ke Otak Disindir untuk konten edukasi.